Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan mereview kembali apa yang sudah teman-teman pelajari pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan mereview tentang berbagai jenis soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari. Jadi disimak dengan baik ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada soal tentang satuan waktu, yaitu ada dasawarsa, tahun, dan bulan. Teman-teman masih ingat bukan bahwa satu dasawarsa itu sama seperti 10 tahun. Dan 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, di sini kita hanya diminta untuk menjumlahkan keterangan dasawarsa tahun dan bulan yang ada dalam soal. Oleh karena itu, tinggal kita jumlahkan. Kita mulai dari belakang. 8 ditambah 9 adalah 17 bulan. Nah, karena di sini kita tahu bahwa 17 bulan itu melebihi 12 bulan, maka dia itu melebihi 1 tahun. Maka kita ubah 1 tahunnya ke sini. Berarti kita kurangi 17 dikurangi 12 adalah 5. Maka di sini kita ganti dengan angka 5. Dan ditambah 1 tahun di bagian tahun. Berarti 1 ditambah 7 itu 8, ditambah 3 itu 11. Di sini 11 tahun. Ternyata 11 tahun itu melebihi 1 dasawarsa. Maka sama seperti tadi, sisanya kita letakkan di sini, 1 dasawarsanya pindah ke sini. Berarti saat kita jumlahkan dasawarsanya, 1 ditambah 5, itu 6, ditambah 2, itu 8. Maka hasilnya adalah 8 dasawarsa, 1 tahun, dan 5 bulan. Nah, inilah jawabannya. Mari kita lihat contoh kedua. Di sini ada soal perbandingan. Perbandingan tabungan Wawan dengan tabungan Heru adalah 3:7. Jumlah tabungan mereka adalah 700.000. Bantulah Wawan dan Heru menentukan besar tabungan masing-masing. Oke, kita tahu yaitu perbandingan dari tabungan Wawan dan Heru adalah 3:7. Dengan jumlah seluruh tabungan adalah 700.000. Dan yang kita cari adalah besar tabungan masing-masing. Nah, saat teman-teman menemukan soal perbandingan seperti ini, jika yang diketahui adalah perbandingan dan jumlah seluruhnya, maka seperti kemarin, kita hitung dulu penjumlahan dari rasionya. Jadi, kalau yang diketahui adalah perbandingan dan jumlah seluruhnya, maka kita jumlahkan dulu rasionya. Berarti 3 ditambah 7, yaitu 10. Nah, ini adalah jumlah rasionya. Nah, untuk menentukan jumlah tabungan masing-masing, tinggal kita lihat rasio mereka. Wawan rasionya adalah 3.
dan Heru rasionya adalah 7. Kita mulai dari Wawan dulu. Oke, jumlah tabungan Wawan berarti 3 per total rasionya, yaitu tadi adalah 10, dikali jumlah seluruh tabungannya, yaitu 700.000. Oke, berarti berapa hasilnya? Oke, ini bisa kita coret ya teman-teman. 1. Oke, berarti tinggal 70.000 dikali 3. Maka hasilnya adalah 210.000. Nah, inilah jumlah tabungan Wawan. Jumlah tabungan Heru dapat teman-teman hitung dengan 2 cara. Cara yang pertama, tabungan yang ada atau seluruh tabungan dikurangi dengan jumlah tabungan Wawan. Atau bisa juga kita hitung dengan menggunakan rasionya. Tadi rasionya adalah 7. Berarti 7 per total seluruh rasio, yaitu 10, dikali jumlah seluruh tabungan, yaitu 700.000. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah, nah ini sama seperti tadi, ini kita coret. Berarti hasilnya adalah 490.000. Nah, inilah jawaban dari soalnya. Maka besar tabungan Wawan adalah 210.000 dan tabungan Heru 490.000. Jika kita jumlah, pasti hasilnya 700.000. Mari kita lihat contoh soal yang lain. Diketahui, jarak kota A dan kota B pada peta adalah 12 cm. Diketahui pula jarak sebenarnya adalah 720 km. Tentukan skala yang digunakan pada peta. Dan yang kedua, jika pada peta tersebut ada kota C dan D yang jaraknya 9 cm, maka jarak sebenarnya antara kota tersebut adalah, oke, di sini berarti soal skala pada peta. Kita tulis dulu keterangan yang diketahui pertama kali, yaitu jarak antara kota A dan kota B 12 cm. Nah, karena di sini adalah jarak pada peta, dapat juga kita tulis sebagai JP. Jadi, JP itu sama seperti jarak pada peta ya, teman-teman. Sedangkan kalau JS itu berarti ya dia adalah jarak sebenarnya. Nah, JP dan JS ini dapat kita gunakan untuk menghitung skala. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya dihasilkan skala. Atau rumusnya dapat kita tulis seperti ini. Skala sama dengan JP per JS. Oke, karena yang ditanya pertama kali adalah skalanya, maka kita tinggal masukkan. Tadi JP-nya sudah diketahui 12 cm, JS-nya juga sudah diketahui, yaitu 720 km. Oke, kalau kita perhatikan, satuan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya itu berbeda ya. Ini kilometer, ini sentimeter. Untuk menghitung skala, teman-teman ubah terlebih dahulu menjadi bentuk sentimeter. Maka, 720 km kita jadikan sentimeter, maka dia harus dikali, dia harus dikali 100.000. Maka, 720 kita kalikan dengan 100.000. Hasilnya adalah, 72 juta. Nah, inilah jarak kota sebenarnya
jika kita ubah menjadi satuan cm. Oke, inilah yang akan kita gunakan. Berarti JP-nya tadi adalah 12 cm. Kemudian dibagi dengan jarak pada peta adalah 72 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini satuannya sama, yaitu cm. Oke, cm-nya dapat kita coret. Ini juga sama. 12 dengan 72 dapat kita bagi dengan 12. Maka ini adalah 1. 72 dibagi 12 adalah 6. Maka skalanya adalah 1 per 6 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti inilah skalanya. Oke. Tapi kita ingat tadi pertanyaannya tidak hanya menanyakan tentang skala, tapi juga menanyakan jika pada peta jarak kota C dan D itu 9 cm, yang ditanya berapa jarak sebenarnya? Dengan skala yang sama, yaitu 1:6 juta. Oke, maka kita hitung jarak sebenarnya. Tadi kita tahu skala itu dapat kita hitung dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka untuk mencari jarak sebenarnya, kita tinggal membagi jarak pada peta dengan skala. Jarak pada peta yaitu 9 cm, dan tadi skalanya adalah 1:6 juta. Nah, kemarin kita tahu, karena ini adalah bentuk pecahan, maka nantinya skalanya bisa naik ke atas. Maka sama saja JS itu sama dengan JP dikali skala. Oke, kita kalikan dengan skala. Maka 9 cm kita kalikan dengan 6 juta. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal kita kalikan 9 dikali 6 adalah 54. Dan nolnya di sini ada 6. Maka jarak sebenarnya adalah 54 juta cm. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jarak sebenarnya biasanya menggunakan satuan kilometer. Maka kita bagi 54 juta ini dibagi dengan 100.000. Maka kita coret angka nolnya 5 buah. Maka tinggallah 540. Nah, inilah jarak sebenarnya dari kota C dan D. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Sekarang, mari kita lihat contoh soal tentang debit. Sebuah akuarium memiliki volume 120 liter. Jika akuarium tersebut dialiri air dengan debit 40 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium itu adalah titik-titik menit. Oke, kita tulis yang diketahui, yaitu volumenya yaitu 120 liter, dan debit 40 liter per menit. Yang ditanya adalah waktu. Kita tahu bahwa debit atau yang dilambangkan dengan huruf Q dapat dicari dengan membagi volume dengan waktu. Maka kita bagi volume per waktu atau V
per T. Tapi yang dicari adalah waktu. Maka untuk mendapatkan waktu, kita tinggal membagi, yaitu volumenya dengan debit. Berarti V per Q ya, atau volume per debit. Maka tinggal kita masukkan angkanya. Volumenya tadi adalah 120 liter. Dan debitnya adalah 40 liter per menit. Oke, berarti tinggal kita bagi angkanya. 120 dibagi 40 adalah 3. Oke, karena satuannya ini adalah berupa pecahan, maka jika dia naik, maka hasilnya adalah 3 liter dikali menit per liter. Maka nanti liternya habis. Maka waktu yang dibutuhkan adalah ya 3 menit. Nah, inilah jawabannya. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita tentang review. Nah, setelah ini, teman-teman akan menonton sebuah eksperimen tentang menghitung volume, atau sebenarnya menghitung perkiraan volume. Nantinya, teman-teman juga harus melakukan eksperimen ini. Jadi, perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang volume. Nah, alat-alat yang teman-teman butuhkan diantaranya yaitu baskom, gelas aqua yang kalian sudah tahu berapa kapasitasnya atau berapa volumenya, kemudian wadah berisi air yang kalian tidak tahu berapa volumenya. Hari ini kita akan menghitung volume air yang ada di dalam wadah ini dengan menggunakan gelas air mineral yang sudah kita ketahui volumenya. Nah, sudah siap kan teman-teman? Yuk kita mulai. Cara mengukur volumenya yaitu kita tuang air yang ada di dalam wadah ini ke gelas air mineral ini. Lalu kita kalikan sampai volume airnya ini habis. Oke, kita mulai ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan 3 gelas air mineral ini. Dan di sini ada setengahnya. 1 gelas air mineral ini volumenya adalah 220. Maka setengahnya adalah 110 ml. Oke teman-teman, sekarang mari kita hitung perkiraan volume dari air yang ada di dalam wadah tersebut. Oke, tadi ini sudah tahu bahwa 1 gelas air mineral itu volumenya adalah 220 ml. Tadi, untuk menghabiskan air di dalam wadah, kita membutuhkan 3 gelas ditambah setengah gelas. Maka kita tinggal kalikan 3 dikali 220 ml ditambah 110 ml. Maka kita akan peroleh
660 ml ditambah 110 ml. Sehingga perkiraan volume air yang ada di dalam wadah adalah 770 ml. Nah, inilah hasilnya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga dapat dipahami ya. Nah, inilah tugas eksperimen yang harus teman-teman kerjakan. Kalian harus merekam saat pengerjaan eksperimennya ya. Jika teman-teman sudah selesai, silakan kirim videonya kepada Miss Putih, baik lewat WhatsApp maupun lewat Gmail. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya kepada Miss Putih ya. Tetap semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana tadi video eksperimennya? Mudah bukan? Nah teman-teman, jangan lupa untuk kerjakan eksperimennya. Jadi teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara memperkirakan volume dari sebuah cairan. Teman-teman punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan eksperimen ini. Jadi boleh dikumpulkan maksimal pada pertemuan matematika selanjutnya ya, di minggu depan. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pelajaran matematika. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.